Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina ibni Abdillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, hidup kita manusia tidaklah selamanya. Akan tiba masanya manusia akan meninggalkan dunia beserta beserta. Perpisahan itu terjadi tak kala kematian datang menjemput, dan kematian adalah pintu di mana setiap manusia dan setiap makhluk tidak ada satupun yang mampu menghindar darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dari Al-Quran surah Al-Imran ayat 185 tersebut menjelaskan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, dan kita adalah manusia yang memiliki nyawa, maka kita pun kelak pasti akan mengalami kematian. Maka ketika ajal menjemput, ajal tidak pernah datang dengan pilih-pilih, dan ketika ajal datang tidak ada satu kekuatan pun yang akan mampu untuk mempercepat atau memperlambatnya. Dalam hal ini Allah berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila telah datang ajal seseorang, tidak akan ada yang mampu memajukannya walaupun sesaat, dan tidak akan ada yang mampu memundurkannya meskipun sesaat. Ada kalanya ajal menjemput ketika masih bayi, ketika masih anak-anak, ketika remaja, ketika dewasa, dan bahkan ketika sudah tua renta. Dan terkadang ajal menjemput saat manusia sedang tertidur, sedang terjaga, sedang bahagia, sedang sedih, sedang berupaya, sedang bekerja dan sebagainya. Kematian atau ajal seseorang tidak akan pernah ada yang tahu. Maka oleh karena itu, mengingat kematian bagi kita sebagai manusia tentu sangatlah penting agar kita menyadari bahwa hidup kita ini tidaklah selama-lamanya. Maka untuk itu kita perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal soleh, amal perbuatan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hanya orang-orang yang cerdaslah yang banyak mengingat akan kematian dan mempersiapkan bekal untuk menuju kematian. Ada sebuah kisah dari seorang putra sahabat mulia, Abdullah bin Umar. Beliau menceritakan, "Aku sedang duduk-duduk bersama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tiba-tiba datang salah seorang sahabat ini dari kalangan Ansar. Lalu beliau menyapa baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan salam kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sahabat itu bertanya kepada baginda Rasul, 'Ya Rasulullah, mukmin manakah yang paling utama?' Lalu baginda Rasul menjawab, 'Yang paling baik akhlaknya lah di antara kalian yang paling utama.' Lalu orang tersebut kembali bertanya, 'Mukmin manakah yang paling cerdas?' Baginda Rasul menjawab, 'Mukmin yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling banyak mempersiapkan diri untuk menuju kematian. Mereka lah orang-orang yang cerdas.' Hadis riwayat Ibnu Majah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tata cara mengurus jenazah, tentang kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Apabila ada seseorang yang dinyatakan positif dan sudah pasti meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan disegerakan. Yang pertama yaitu adalah dimandikan, dikafani, disolatkan, dan kemudian dikuburkan. Namun sebelum jenazah tersebut dimandikan, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, pejamkan matanya sambil atau seraya kita memohonkan ampun pada Allah atas dosa-dosa dari jenazah tersebut. Lalu tutup seluruh anggota badannya agar tidak ada aurat yang terlihat. Lalu tempatkan atau posisikan jenazah tersebut di tempat yang aman. Hal ini dilakukan untuk menghindari dari gangguan-gangguan binatang. Dan bagi keluarga si jenazah, orang-orang terdekatnya, sahabat-sahabatnya, itu tidak dilarang untuk mencium si jenazah tersebut. Yang berikutnya mengurus jenazah. Pertama, memandikan jenazah. Syaratnya yang pertama, jenazah tersebut haruslah beragama Islam.
apapun alirannya, apapun mazhabnya, apapun profesinya, dan apapun ras dan warna kulitnya, selama dia Islam maka dia wajib diurus dengan cara dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Kemudian didapati tubuhnya meskipun sedikit, karena dalam beberapa kasus ada orang-orang yang meninggal karena tubuhnya hancur dan sebagainya, sehingga tubuhnya tidak utuh, namun ada sebagian kecil dari tubuhnya yang ditemukan, itulah yang diurus. Kedua, yang berhak memandikan. Apabila jenazah tersebut laki-laki, maka yang memandikannya pun harus laki-laki. Wanita tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istrinya dan orang-orang yang muhrim dengannya. Juga sebaliknya, jika sang jenazah seorang wanita, maka yang memandikannya pun wajib seorang wanita. Laki-laki tidak boleh memandikan jenazah perempuan atau wanita kecuali mahramnya, suaminya, anak-anaknya, kecuali apabila jenazah tersebut anak laki-laki atau anak perempuan yang masih kecil, yang masih di bawah umur, maka perempuan atau laki-laki yang sudah dewasa boleh memandikan jenazah anak itu tersebut. Lalu berikutnya tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, di tempat yang tertutup, yang hanya orang-orang yang mengurus dan yang memandikan saja yang melihatnya. Yang kedua, letakkan mayat di atas dipan atau sesuatu yang tinggi agar memudahkan proses pemandian jenazah tersebut. Lalu dipakaikan sarung atau kain basahan untuk menutupi aurat atau tubuhnya. Kemudian si jenazah atau mayat disandarkan pada sesuatu, tujuannya adalah untuk memudahkan ketika perutnya disapu untuk menghilangkan seluruh kotoran ataupun najis yang ada di dalam tubuh si jenazah tersebut. Lalu seluruh kotoran itu dibuang menggunakan tangan kiri dan dianjurkan menggunakan sarung tangan. Dalam hal ini diperbolehkan menggunakan wangi-wangian untuk menghindari bau-bauan dari kotoran atau najis dari tubuh si jenazah tersebut. Setelah itu, si orang yang memandikan jenazah itu dianjurkan untuk mengganti sarung tangan untuk membersihkan bagian mulut dan gigi-giginya dan membersihkan semua kotoran atau najis yang masih ada di dalam atau di sekitaran tubuh si jenazah. Setelah itu, si jenazah tersebut diwudukan dan dibersihkan seluruh tubuhnya dan disunahkan semuanya dilakukan 3 kali. Air yang digunakan untuk memandikan jenazah sebaiknya air yang dingin, kecuali udara sangat dingin dan ada kotoran-kotoran yang agak sulit dihilangkan, baru diperbolehkan menggunakan air yang hangat. Selanjutnya mengkafani jenazah. Setelah si jenazah selesai dimandikan, maka si jenazah tersebut siap untuk dikafani. Dan pembelian kain kafan ini diambil dari harta si mayat atau menjadi tanggung jawab orang yang selama ini diberikan tanggung jawab atas dirinya. Atau jika tidak ada, boleh menggunakan kas masjid, kas RT, kas RW dan sebagainya. Apabila tidak ada sama sekali, maka kewajiban muslimlah yang mampu untuk membiayainya. Dalam mengkafani jenazah, setidaknya 1 lapis kain kafan, sebaiknya 3 lapis untuk jenazah laki-laki dan 5 lapis kain kafan untuk jenazah perempuan. Terkait hal ini, Abu Salamah menceritakan, beliau pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, berapa lapiskah kain kafan Rasulullah SAW? Lalu Aisyah menjawab, 3 lapis kain kafan putih. Hadis riwayat Muslim. Lalu cara membungkusnya adalah dengan cara satu persatu dihamparkan. Setiap hamparan dari kain kafan tersebut ditaburi kapur barus di setiap atasnya. Lalu kedua tangan dilipat di atas dada dengan tangan kanan di atas dan tangan kiri di bawahnya. Dalam mengkafani jenazah pun tidak boleh asal-asalan. Sebagaimana hadis Nabi menyebutkan bahwa apabila kalian mengkafani mayat saudara kalian, maka kafanilah sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim dari Jabir Abdullah radhiyallahu anhu. Lalu sekarang tentang menyolatkan jenazah. Setelah jenazah selesai dimandikan, dikafani, maka jenazah siap untuk disolatkan. Sebagaimana pesan baginda Rasul, beliau menyampaikan, solatkanlah orang-orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Hadis riwayat Al-Qutni.
Maka dengan demikian jelaslah bahwa orang-orang yang berhak disolatkan hanyalah orang-orang yang mukmin, orang-orang beriman, dan orang-orang yang masih dalam kondisi muslim. Adapun orang-orang di luar muslim dan orang-orang yang murtad, dia tidak wajib untuk disolatkan. Untuk bisa disolatkan, keadaan si jenazah pertama harus suci, baik badan, tempatnya, ataupun kain kafannya. Lalu si jenazah sudah dimandikan dan sudah dikafani. Kemudian si jenazah sudah berada di depan orang-orang yang hendak menyolatkannya dan menghadap ke arah kiblat. Adapun tata cara pelaksanaan salat jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenazah diletakkan di depan orang-orang yang hendak menyolatkannya. Apabila si jenazah tersebut adalah seorang laki-laki, maka posisi sang imam berada di dekat kepalanya. Dan apabila jenazah tersebut seorang wanita, maka posisi sang imam berada di dekat perutnya. Lalu posisi imam berada di paling depan, diikuti oleh para makmum. Apabila yang menyolatkan jenazah tersebut sedikit, maka buatlah minimal menjadi 3 saf atau 3 barisan. Posisi imam dan jamaahnya semua berdiri dan berniat untuk melaksanakan sholat jenazah. Adapun niat ada yang di dalam hati, ada yang dilafalkan. Dan untuk dilafalkan, niatnya adalah sebagai berikut: sholli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram yang pertama. Dan setelah takbir pertama itu, kemudian membaca surah Al-Fatihah. Berikutnya takbir kedua. Selesai takbir kedua, lalu membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian takbir yang ketiga. Adapun bacaan setelah mengucap takbir yang ketiga adalah berdoa, mendoakan si jenazah atau si mayat. Bagi jenazah laki-laki, doanya adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian bagi jenazah wanita, doanya adalah Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Doa tersebut mengandung arti, ya Allah, ampunilah dia, kasihanilah dia, sejahterakanlah dia, dan ampunilah dosa-dosanya, dan maafkanlah segala kesalahannya. Terakhir adalah dengan takbir keempat. Adapun bacaan dari takbir keempat ini adalah bagi jenazah laki-laki, doanya adalah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kemudian bagi jenazah perempuan, doanya adalah Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa lahu. Doa ini mengandung arti, ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami penghalang dari mendapatkan pahala padanya, dan janganlah Engkau beri kami fitnah sepeninggalannya, dan ampunilah dia. Setelah itu selesai, kemudian mengucapkan salam dengan menoleh ke kanan, lalu menoleh ke kiri. Kemudian berikutnya menguburkan jenazah. Setelah jenazah selesai dimandikan, dikafani, disolatkan, maka kewajiban umat Islam yang berikutnya terhadap si jenazah adalah menguburkannya. Bagaimana penjelasan cara menguburkan jenazahnya? Terkait dalam hal ini, baginda Rasulullah SAW menganjurkan agar si jenazah segera dikuburkan, sebagaimana sabda beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segerakanlah mengubur jenazahnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, sebaiknya menguburkan jenazah dilakukan pada siang hari. Menguburkan jenazah atau mayat pada malam hari pada dasarnya diperbolehkan apabila dalam kondisi terpaksa, seperti misalnya bau yang menyengat dari si jenazah tersebut atau dikarenakan sebab lain. Yang berikutnya adalah anjuran untuk meluaskan kubur si jenazah. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah mengantar jenazah sampai ke makamnya atau kuburannya. Lalu baginda Rasul kemudian duduk di tepian kuburnya. Lalu beliau bersabda, luaskan pada bagian kepala dan luaskan juga pada bagian kakinya.
ada beberapa karma baginya di surga. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Yang berikutnya, boleh menguburkan satu jenazah dalam satu liang atau satu lubang kuburan. Hal ini pernah dilakukan ketika terjadinya perang Uhud. Baginda Nabi pernah bersabda, "Galilah dan dalamkanlah, baguskanlah dan masukkanlah 2 atau 3 orang dalam satu liang kubur." Lalu beliau melanjutkan sabdanya, "Dahulukanlah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya." Diriwayatkan oleh Nasa'i dan Tirmizi dari Hisham bin Amir radhiyallahu anhu. Lalu yang berikutnya adalah bacaan ketika hendak meletakkan mayat di dalam kubur. Dalam hal ini baginda Rasul mengajarkan, bacaannya adalah Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Dalam riwayat lain baginda Rasul pun mengajarkan doa ketika hendak memasukkan jenazah atau mayat ke dalam liang kubur. Bismillahi wa ala millati Rasulillah wa ala sunnati Rasulillah. Dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah dan atas nama sunnah baginda Rasulullah SAW. Sebelum dikuburkan, ahli waris atau keluarga hendaklah menjadi penjamin atau yang akan bertanggung jawab dan menyelesaikan seluruh hutang piutang dari si mayat jika ada, baik digunakan dari harta peninggalan si mayit atau dari saudara-saudara yang lain jika memang memungkinkan. Karena terkait hutang piutang, baginda Rasul SAW mengingatkan. Beliau pernah bersabda, diri orang mukmin itu tergantung, artinya tidak sampai ke hadirat Allah sampai hutang-hutangnya dilunaskan, sampai hutang-hutang tersebut jika ada dibayarkan oleh sanak famili ataupun keluarga yang ditinggalkan. Lalu kemudian setelah si jenazah selesai diurus dan dimakamkan, maka masih ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita laksanakan. Di antaranya adalah kita bertakziah. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa salah satu cara untuk kita mengingat kematian adalah dengan cara kita bertakziah. Bertakziah itu adalah kita mendatangi keluarga yang ditinggalkan, kemudian kita menghibur keluarga yang ditinggalkan, dan tentunya juga kita ikut mendoakan almarhum ataupun almarhumah dari sanak keluarga seseorang atau tetangga kita yang meninggal dunia, untuk sama-sama kita berharap semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, menerima segala amal ibadahnya, dan meluaskan di dalam kuburnya. Berikutnya adalah tentang ziarah kubur. Ziarah itu artinya berkunjung. Ziarah kubur artinya mendatangi kubur ataupun makam seseorang dengan tujuan adalah untuk mendoakan si orang yang sudah meninggal dunia tersebut. Kemudian di samping itu juga ziarah kubur juga bisa sebagai pengingat kematian bagi kita. Terkait ziarah kubur, pada zaman dahulu, pada masa awal-awal Islam, Rasulullah SAW pernah melarang orang untuk melakukan ziarah kubur. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika itu orang-orang yang melakukan ziarah kubur dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang, seperti misalnya meratapi, bersedih, meraung-raung di atas kuburan, atau yang lebih parahnya lagi adalah dikhawatirkan meminta kepada si kuburan tersebut, meminta kepada si orang yang sudah meninggal tersebut. Ini adalah satu jalan yang mungkar. Maka ketika itu baginda Rasul melarang orang-orang Islam ketika itu untuk berziarah kubur. Lalu kemudian berangsur-angsur ketika kondisi umat Islam semakin baik, semakin kuat akidahnya, semakin bagus keimanannya, kemudian baginda Rasul malah mengizinkan dan menganjurkan orang untuk berziarah kubur dengan tujuan adalah untuk mendoakan dan mengingat akan kematian. Sabda Nabi kita Muhammad SAW terkait ziarah kubur ini, beliau pernah bersabda, "Aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang lakukanlah ziarah kubur." Di antara hikmah-hikmah berziarah kubur yang pertama adalah satu, mengingat kematian. Yang kedua, dapat menambahkan sifat zuhud. Yang ketiga, ada keinginan setelah berziarah kubur melakukan hal-hal yang baik.
dengan tujuan untuk bekal ketika dia meninggal dan akan dikubur. Kemudian mendoakan si jenazah atau si mayat yang telah dikubur dan memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa dari si jenazah tersebut. Maka ketika hendak berziarah, maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah niat karena Allah, tunduk dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesampainya di kubur ucapkanlah salam. Salamnya adalah sebagai berikut, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Assalamualaikum ya ahli kubur, fa inna insyaallahu bikum lahiqun. Lalu ketika sudah sampai di tempat pemakaman atau kuburan, jangan banyak membicarakan hal-hal yang bersifat duniawi. Kemudian berdoalah, memohonkan ampunan dan kesejahteraan bagi si mayat di alam barzakh dan di akhirat kelak. Kemudian ketika sampai di tempat pemakaman atau di kuburan, usahakan jangan berjalan dan jangan melantahi kubur dan juga jangan menduduki kuburan. Itulah adab dan aturan ketika hendak berziarah kubur. Nah, demikianlah sekilas pembahasan tentang proses pengurusan jenazah dan juga tata cara mengurus jenazah. Tentu masih banyak hal-hal yang harus kita pelajari, yang harus kita dalami untuk lebih memahami tentang tata cara mengurus jenazah, juga tentang tata cara bertakziah dan tata cara kita berziarah kubur. Mudah-mudahan materi singkat ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.